Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Orang tua, apa menurutmu aku tidak punya kemampuan ketika aku berani berbicara kepadamu seperti ini? Ucap King Sui tersenyum dingin. Orang tua itu tertegun sejenak. Dia memandang King Sui dengan serius dan berkata, "Hari ini, kau harus menghadap ke Putra Suci, apapun yang terjadi." Orang tua itu berkata dengan paksa sebelum menerkam ke arah King Sui. Siu, dum, siu. King Sui meloncat ke udara dengan kecepatan yang tidak terduga saat dia menggunakan 9 langkah istana. Tebasan Tai Chi, whoosh. King Sui memutar tangan kanannya dan kemudian serangan telapak tangannya berubah dari putaran menjadi retasan. Duar, serangan mendalam King Sui bentrok langsung dengan lelaki tua itu. King Sui bergetar sedikit sementara lelaki tua itu terpaksa mundur 2 langkah. King Sui berdiri lagi, menggunakan 9 langkah istana sambil menyerang dengan serangan pembunuhan Tai Chi. Saat ini, Tai Chi-nya hanya tersisa dengan perasaan Tai Chi. Ketika disertai dengan gerakan kaki yang mendalam dari 9 istana langkah, setiap langkah memiliki kekuatan yang menakutkan. Dengan satu gerakan, lelaki tua itu didorong mundur, menyebabkan dia kehilangan keunggulannya dengan gerakan pertama. Bangsat kau! Tinju dan lengan lelaki tua itu tiba-tiba membengkak hingga 30% dan permukaannya menjadi keemasan dan berkilau. Dengan teriakan keras, dia menstabilkan dirinya dan tinjunya yang besar menghantam satu demi satu. Tinju berlian kekuatan hebat, siuh-siuh. Sedikit kejutan melintas di mata King Sui. Dia telah melihat penggunaan tinju berlian kekuatan besar sebelumnya. Namun, jenis seni bela diri ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Banyak dari mereka adalah seni bela diri kelas rendah. Di benua Kerbau Barat, pasti tidak akan banyak orang yang bisa mengolah seni bela diri tingkat ahli. Kembali menghubungkan fist, whoosh. King Sui mengedarkan kemampuannya dan lengannya sepertinya tumbuh sedikit lebih lama. Dia juga berkilauan dalam cahaya keemasan karena tubuh emas 9 yang. Oleh karena itu, tinju penghubung kembali King Sui bisa disebut tinju penghubung kembali berlian. Nama itu sendiri tidak penting. Yang penting adalah kehebatan gerakan itu. Dalam pertempuran, tidak masalah siapa yang lebih kuat. Itu tergantung pada siapa yang bisa tetap hidup. Orang yang selamat akan dianggap sebagai pemenang. Duar-duar-duar. Serangkaian suara ledakan keras terdengar di udara. Baik King Sui dan lelaki tua itu mengaktifkan manifestasi armor binatang iblis mereka. Nafas King Sui sangat panjang dan serangannya seperti gelombang, menyapu satu demi satu seolah tidak ada habisnya. Semakin orang tua itu menyerang, semakin heran dia jadinya. Ketika dia sekali lagi mundur setelah bentrok dengan King Sui, sepasang sarung tangan emas besar muncul di tangannya. Sepasang sarung tangan ini adalah senjatanya. Mungkin lelaki tua itu mendapatkan beberapa kekaguman pada King Sui setelah bertarung beberapa saat. Lelaki tua itu kemudian berkata, "Keluarkan senjatamu. Kalau tidak, kamu bukan tandinganku." King Sui mengangguk, "Jangan khawatir, saat aku membutuhkan senjataku, aku akan mengeluarkannya. Tapi aku akan memberitahumu, kau bukan tandinganku. Kau akan kalah." Ucap King Sui, "Dasar sombong, terima ini." Teriak orang tua itu marah. Dia menegakkan punggungnya dan kemudian melengkung ke belakang menjadi seperti busur yang ditarik dengan erat. Dia berwarna emas dan berkilau, dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia kemudian tiba-tiba melepaskan diri. Buka. Sosok lelaki tua itu sangat cepat. Kilau keemasan di sekelilingnya menghasilkan aliran cahaya dan bayangan. Saat ini, tinjunya seperti 2 latihan berputar, menyerbu ke arah King Sui. Gunung 9 Benua, dum, pergilah. King Sui mengaktifkan Gunung 9 Benua tanpa panik.
Kemampuan orang tua itu mendekati 4 juta nimbus. Ini adalah seluruh kekuatannya. Seseorang dengan kemampuannya dapat dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di Akademi Rahasia Surga. Kekuatan 2 juta nimbus akan menjadi master negara tingkat 4 puncak. Ada penghalang besar di sana dan banyak orang yang kekuatannya berada di 1,9 juta akan berhenti di sana selamanya, tidak pernah bisa melangkah ke pintu master negara tingkat 5. Jika seseorang tidak dapat melewati ambang itu, mereka tidak akan dapat meningkatkan kemampuannya. Orang tua lapis baja emas ini jelas adalah master negara bagian 5 dan salah satu dengan kekuatan hampir 4 juta nimbus. Sangat disayangkan bahwa kehebatan Gunung 9 Benua King Sui lebih dari 5 juta nimbus. Jarak antara dua serangan sangat besar. Satu berada di lebih dari 5 juta nimbus, yang lainnya bahkan tidak 4 juta nimbus. Oleh karena itu, ketika 9 benua gunung datang menghantam orang tua itu dengan kecepatan tinggi, wajah yang terakhir jatuh. Bayangan sirah emas. Orang tua itu tiba-tiba berhenti. Dia bergoyang sedikit, meninggalkan bayangan-bayangan saat dia dengan cepat mundur. Booming. Gunung 9 benua bertabrakan dengan bayangan hantu dan kemudian menuju ke arah lelaki tua itu sekali lagi. Beginilah cara para pembudidaya yang terlatih dalam teknik bela diri fisik bertarung. Ketika orang itu menemukan lawan dengan serangan fisik yang lebih kuat, itu akan menjadi bencana. Bantu aku, tangkap dia, dan bawa dia menghadap ke Putra Suci. Orang yang paling kiri di antara beberapa orang tua yang tersisa berteriak dan dengan cepat memasuki arena pertempuran, menyerang ke arah King Sui. King Sui tidak terkejut tetapi tatapannya penuh penghinaan dan ada sedikit kekejaman di matanya juga. Dia tidak suka cara melakukan sesuatu seperti ini. Jika King Sui adalah orang yang memulai serangan itu adalah satu hal bagi mereka untuk menyerang sekaligus. Namun, hari ini, merekalah yang datang untuk mencari masalah untuknya, dan kemudian mereka memutuskan untuk menyerang bersama ketika mereka melihat bahwa mereka bukan tandingannya. Ketika menghadapi orang-orang seperti ini, King Sui biasanya tidak akan membiarkan mereka memiliki akhir yang baik. Formasi Nebula Ilahi, Cambuk Naga Api Primordial. Saat ini, serangan energi roh King Sui bahkan lebih menakutkan, bahkan jika dia tidak menggunakan segel roh. Ini menyebabkan kemungkinan serangannya menjadi 2 kali lipat untuk dihilangkan. Dia tidak boleh terlalu berharap pada peluang tambahan itu. Duar. Orang tua yang berlari maju mempertahankan pertahanan penuh, tetapi dia masih gemetar karena serangan cambuk dan dikirim kembali. Mereka tidak berada di level yang sama. Dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan pria tua lapis baja emas, tetapi dia sedikit lebih kuat dari Penatua Tianyi. Saat ini, cambuk biasa dari Primordial Flame Whip King Sui akan memiliki kekuatan lebih dari 3 juta nimbus. Selain itu fleksibel dan misterius, membuatnya sulit untuk ditangkis. Orang tua itu berada di ambang kematian hanya dari cambuk ini saja dan dikirim terbang keluar. Orang tua lapis baja emas ditahan oleh Gunung 9 Benua. Dari 3 lelaki tua yang tersisa, 1 terluka parah sementara 2 lainnya baru mulai mengambil tindakan. Namun, mereka hanya bisa berhenti di jalurnya. Mereka tidak lebih kuat dari lelaki tua lainnya yang telah terluka parah hanya dengan 1 serangan dan mereka tidak akan menjadi idiot dan membuat pengorbanan yang tidak berguna. Kami sesepuh Akademi Rahasia Surga. Anda menyinggung orang-orang yang lebih tinggi dari Anda. Seorang pria tua yang sedikit gemuk dari 2 sesepuh yang tersisa berteriak. Jangan mencoba menonjolkan statusmu sebagai penatua untuk menekan orang lain. Apa yang telah kamu lakukan sebelumnya? Bahkan seorang penatua dari Akademi Rahasia Surga tidak memiliki hak untuk menangkap seseorang untuk kepentingan pribadinya. Meskipun King Sui tidak mencoba membunuh, dia juga tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah. Old Second Jin, kamu sepertinya menabrak pelat baja. Saat itu, beberapa pria tua tertawa dan terbang. Sebelum mereka terlihat, tawar yang mereka telah tiba. Melihat pakaian mereka, King Sui tahu bahwa orang-orang ini berasal dari Tuan Sekte.
Ini adalah urusan Saint Child kami dan tidak ada hubungannya dengan sekte tuanmu. Berhenti mencampuri urusan ini." Meskipun lelaki tua lapis baja emas itu dalam keadaan mengerikan, dia masih berteriak dengan marah ke arah beberapa lelaki tua yang baru saja tiba. "Haha, kami hanya akan menonton saat kalian dihancurkan. Bukankah Anda selalu berpikir bahwa Anda sangat kuat? Mengapa kalian mencoba menindas dan memamerkan senioritas Anda?" Orang tua yang berbicara sebelumnya tampak sangat bahagia. Kata-kata ini menyebabkan orang tua berlapis baja emas dan yang lainnya menjadi lebih marah. Orang tua lapis baja emas melarikan diri dari Gunung Sembilan Benua sementara dua orang tua lainnya mendukung rekan mereka yang terluka. Semuanya menemukan kesempatan dan melarikan diri. Mereka tidak mengatakan apa-apa sebelum pergi. Pada tahap ini, tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka akan semakin mempermalukan diri mereka sendiri. Karena itu, lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Adapun pemuda ini, orang lain akan memberinya pelajaran. "Nak, kamu memiliki kultivasi tingkat tinggi," ucap orang tua itu. "Halo." King Sui tahu bahwa mereka berasal dari Tuan Sekte dan bahkan mungkin terkait dengan Tian Jiange. "Karena kamu baik-baik saja, kami yakin. Little Tian khawatir dan bersikeras agar kami melakukan perjalanan ke sini." Orang tua itu berkata dengan hangat, "Saya telah merepotkan beberapa dari Anda. Mengapa kalian tidak datang untuk minum teh?" King Sui berkata dengan sopan. Dia tahu bahwa Little Tian mengacu pada Tian Jiange. Tampaknya status Tian Jiange di Tuan Sekte mulai meningkat. "Mungkin lain kali. Kami memiliki banyak peluang di masa depan. Kami masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan dan akan kembali dulu," ucap orang tua itu. "Baiklah, terima kasih Pak Tua, dan kalian semua," ucap King Sui dan segera mengantar mereka pergi. Tidak peduli apa, orang-orang ini datang. Ini mewakili sikap Tian Jiange, dan juga dapat dianggap bahwa Tuan Sekte membantunya. Sekarang keempat lelaki tua itu telah pergi, anak suci harus datang secara pribadi berikutnya. Selain itu, mengingat bahwa King Sui telah melukai rakyatnya, jika tidak ada kecelakaan, anak suci mungkin akan melawan King Sui. Setelah pertempuran ini, nama King Sui menyebar dengan sangat cepat melalui Akademi Rahasia Surga. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa dia telah mengalahkan 4 sesepuh sendirian, dari dia menantang kelompok anak suci, dan bahkan beberapa yang mengatakan bahwa King Sui telah mengirim surat tantangan kepada anak suci untuk pertempuran hidup dan mati dalam 2 hari. King Sui tidak sebodoh itu. Dia bisa saja meninggalkan beberapa rumor, tetapi sekarang, bahkan rumor tentang dia mengirim surat tantangan telah muncul. King Sui tahu bahwa itu adalah beberapa trik yang ditarik oleh beberapa orang dengan sengaja. Orang-orang di belakangnya hanya bisa orang-orang dari Saint Child. Desas-desus mengatakan bahwa King Sui sangat sombong, telah menantang kelompok Saint Child, dan bahkan telah menggunakan cara curang untuk meracuni adik laki-laki Saint Child. Mereka bahkan mengatakan bahwa Saint Child telah membuat beberapa permintaan kepadanya untuk menyembuhkannya dari racun, dan juga mengatakan bahwa King Sui melukai sesepuh dan tidak menghormati senioritas. Banyak orang tidak mengetahui situasi sebenarnya dan berpikir bahwa seorang pemuda yang mendambakan reputasi dan tidak tahu seberapa besar dunia ini telah menemukan target yang salah. Oleh karena itu, banyak orang yang membenci King Sui. King Sui tidak merasakan apa-apa terhadap rumor ini. Tidak peduli seberapa busuknya mereka tidak akan mengganggu kondisi mentalnya. Dia memiliki hati nurani yang bersih dan tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, itu bukan masalahnya. Orang tidak hidup demi orang yang tidak penting. Kalau tidak, itu akan terlalu melelahkan. Siapa yang benar-benar bisa membuatnya sehingga semua orang puas? Duduk di pavilion, King Sui mengeluarkan pena, tinta, dan kertas. Karena Anda telah mengirimkan rumor bahwa saya telah mengeluarkan surat tantangan, maka mari kita wujudkan. Ini harus berjalan sesuai keinginan Anda. King Sui memikirkannya dan mulai menulis di perkamen binatang itu. Ketika putri tertua datang, King Sui selesai dengan coretan terakhirnya. "Apa yang kamu tulis?"
Putri tertua tersenyum dan melihat ke arah perkamen binatang di atas meja batu. Surat tantangan, ucap King Sui tersenyum. Kamu ingin menantangnya? Putri tertua berbicara dengan heran. Mulut seksinya sekarang sedikit ternganga karena terkejut dan ketika King Sui melihat bibir merah menggoda itu, dia tidak bisa menahan pikiran jahat. Dia dengan cepat menepis pikiran itu. Tepat sekali, karena dia telah menyebarkan kata-kata bahwa aku akan menantangnya, sebaiknya kita bertarung saja. Lebih baik mengambil inisiatif, King Sui berkata tanpa peduli. Putri tertua memandang King Sui. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sama sekali tidak mengenali pria yang tampak tenang ini. Itu adalah waktu yang sangat lama sebelum dia berkata perlahan, seberapa yakin Anda memenangkannya? 30%, ucap King Sui setelah memikirkannya. Kamu menantangnya meski hanya memiliki 30% peluang untuk menang. Putri tertua memandang King Sui dengan tidak percaya. Itu karena saya tidak tahu kemampuannya. Terkadang, ada hal-hal yang harus dihadapi pria. Tidak mungkin menghindarinya. Ketika King Sui mengatakan 30%, dia tidak hanya muncul dengan nomor acak. Dia benar-benar merasa bahwa peluangnya untuk menang adalah 30%. Jika dia bisa memperbaiki kekuatan di tubuhnya, dia merasa bahwa peluangnya untuk menang paling sedikit 80%. Itu karena King Sui memiliki Kaisar Qi, gajah naga bersisik emas, dan setan penurut Vajra. Tidak peduli seberapa kuat Saint Child itu, seberapa kuat mungkin dia. Jika King Sui dapat memperbaiki kekuatan itu di tubuhnya, dia harus dapat mencapai terobosan untuk memiliki kekuatan 10 juta nimbus. Dia tidak tahu apakah ada cukup waktu. Jika tidak ada, maka dia hanya bisa mengandalkan gajah naga bersisik emas. Hanya saja King Sui tidak terlalu percaya diri jika hanya mengandalkan gajah naga bersisik emas saat melawan anak suci. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia mampu mengatur setidaknya itu. Dari sudut pandangnya, kekuatan Saint Child kemungkinan besar bernilai sekitar 15 juta nimbus. Melawan kekuatan semacam ini, King Sui harus bisa bertarung imbang. Dia memiliki beberapa teknik pertempuran yang bisa dia koordinasikan dengan gajah naga skala emas. Kekuatan 15 juta nimbus setelah dilemahkan oleh King Sui dan gajah naga bersisik emas, nilainya kurang dari 1,1 juta nimbus. Dalam kondisi ketika kekuatan gajah naga bersisik emas berada di puncaknya, itu bisa dilemahkan hingga hampir 10 juta nimbus dan sedikit lebih. Pada dasarnya, setelah berkoordinasi dengan dirinya, dia akan mampu melawan seseorang dengan kekuatan awal 15 juta yang melemah menjadi imbang. Ini hanya berbicara secara umum, namun, gajah naga bersisik emas adalah binatang pertempuran surga dan bumi. King Sui merasa bahwa jika itu hanya 15 juta nimbus kekuatan, gajah naga seharusnya dapat mengalahkan lawan begitu lawannya melemah. Itu tidak disebut binatang pertempuran surga dan bumi tanpa alasan. Justru karena inilah King Sui memutuskan untuk mengirimkan surat tantangan. Dia merasa bahwa jika naga gajah berkoordinasi dengan dirinya, dia setidaknya bisa mengamankan posisi untuk dirinya di mana dia tidak akan dikalahkan. Selama dia bisa menghalangi lawannya, dia harus bisa mengalahkan lawannya bersama dengan binatang iblisnya. Kamu akhirnya sadar kembali. Apa yang kamu pikirkan? Kamu masih bisa teralihkan di saat seperti ini, ucap putri tertua dengan nada tidak puas. King Sui kembali ke akal sehatnya dan memandang putri tertua dengan malu-malu. Alisnya sedikit dirajut. Jelas, dia pasti khawatir tentang masalah ini. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Ada apa? Apakah Anda mengkhawatirkan saya? Dia juga hanya mengatakannya dengan main-main. Ini semua agar suasana mencekam semakin rileks. Hanya saja pada saat dia selesai mengatakannya, dia merasa agak aneh. Meskipun keduanya dianggap sebagai teman yang sangat baik saat ini, dia masih merasa agak tidak pantas untuk mengatakan ini. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Anda bahkan tidak peduli dengan kesejahteraan Anda sendiri. Apakah ada gunanya orang-orang mengkhawatirkan Anda?
Putri tertua marah karena King Sui menulis surat tantangan. Jangan khawatir tentang itu. Saudari Sunu, kamu harus mendukungku dan bukan yang disebut anak suci. Bahkan jika dia ingin merayu Anda tidak bisa melakukan itu. King Sui tersenyum sambil melihat putri tertua. Kamu tidak pernah serius. Situasi seperti apa Anda sekarang? Namun Anda masih memiliki mood untuk bercanda. Saya melarang Anda mengirimkan surat tantangan ini. Putri tertua menjawab setelah berpikir cukup lama. Jauh di lubuk hatinya, King Sui merasa sangat tersentuh. Tiba-tiba, dia merasa sangat dekat dengan wanita ini. Kepedulian manusia terhadap satu sama lain mungkin ditunjukkan secara tidak sengaja melalui hal-hal tertentu. Masalahnya sendiri mungkin tidak besar, mungkin hanya insiden kecil, tapi ini tidak penting. Yang penting adalah interaksi antara dua hati yang terasa tiba-tiba. Saudari Sunu, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Semuanya akan baik-baik saja. Saya belum ingin mati. Saya masih memiliki keluarga, istri, dan anak-anak saya. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya memiliki kehidupan yang sangat gigih. Orang normal tidak akan dapat mengambilnya begitu saja. King Sui berkata sambil tersenyum. Dia mungkin terdengar sangat santai, tetapi pada saat yang sama, dia mampu memberitahu orang-orang bahwa dia benar-benar serius. Dengarkan aku, saat ini kamu tidak cocok untuk bertempur melawan dia. Putri tertua berkata dengan serius sambil melihat King Sui. Sunu, jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawanya. Pada saat ini, suara yang terdengar lembut melayang. Baik King Sui dan putri tertua membeku karena terkejut. King Sui tiba-tiba berbalik hanya untuk melihat seorang pria berdiri tinggi di udara jauh di kejauhan. Pada saat ini, dia menatap mereka dengan senyuman. Sambil berdiri di udara, dia memancarkan getaran yang luar biasa harmonis. King Sui menyipitkan matanya saat dia melihat pria itu dari kejauhan. Dia tidak dapat mengetahui usia pria itu berdasarkan penampilannya. Dia tampak anggun seperti seorang yang abadi. Matanya mungkin terlihat hangat, tapi itu semacam kehangatan yang tak seorang pun berani memandang rendah. Pada saat ini, dia membentuk kontras yang sangat berbeda dengan King Sui. Di antara alis King Sui, ada tanda berwarna ungu. Sifat lembut dan pendiamnya mengandung semacam kejantanan di dalamnya. Hanya saja jika dibandingkan dengan pria di depan, kelembutan King Sui terbukti lebih menyihir. Meski begitu, itu tidak akan membuat orang merasa bahwa dia banci. Sebaliknya, orang akan merasa bahwa dia memiliki pesona yang tidak biasa dengannya. Pria ini terlihat sangat tampan, tapi yang lebih menonjol adalah temperamennya. Siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa dia adalah orang yang baik, seorang pria yang mampu meninggalkan kesan baik pada orang-orang dari segala usia. Bukan keberuntungan belaka bahwa dia bisa menjadi pemimpin Saint Child. Dia memiliki sikap yang mengesankan untuk itu. King Sui sudah bisa mengatakan bahwa orang ini adalah anak suci hanya dengan melihatnya. Ada juga aura samar-samar yang dipancarkan dari tubuhnya. Singkirkan hidupku, apakah Anda cukup kuat untuk mengambilnya? Ambil ini. King Sui secara acak mengayunkan tangannya dan segera melemparkan surat tantangan ke arah Saint Child. Perkamen binatang tipis itu terbang ke arah pria itu seperti pedang tajam. King Sui dengan sengaja menggunakan teknik senjata tersembunyi untuk melemparkannya. Pria itu tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan dengan mudah mengambil alih surat tantangan yang dilemparkan King Sui. King Sui tidak menyukai sikap arogannya. Mungkin tidak selalu dianggap sombong. Dari perspektif King Sui, ini adalah kesan yang diberikan pria ini kepada orang-orang pengganggu yang sombong. Sebenarnya, ini adalah aura yang biasanya menjadi kebiasaan orang setelah terlalu lama berada dalam posisi tinggi dan luhur. King Sui, putri tertua menarik lengan baju King Sui. Dia khawatir King Sui akan menyerang dengan sembarangan. Ketika anak suci melihat putri tertua begitu dekat dengan pria lain, bahkan jika itu hanya menarik lengan bajunya, ekspresinya langsung berubah. Sunu, berhentilah menariknya. Saya masih serius dengan apa yang saya katakan.
Selain itu, surat tantangan sudah ada di sini. Pria itu berkata sambil tersenyum. King Sui terkekeh dan segera melanjutkan untuk memegang tangan putri tertua. Sebelumnya, dia sudah memperhatikan ekspresi tidak senang di mata pria itu. Hanya saja pria itu berhasil menyembunyikannya dengan sangat baik. Meski begitu, dia masih berhasil melihatnya. Ini karena dia telah mendengar bahwa pria ini menyukai putri tertua. Putri tertua juga tidak pernah berharap King Sui menjadi seberani ini. Dia memelototi King Sui. Meski begitu, dia tidak mencoba menarik kembali tangannya. Bahkan dia sendiri tidak benar-benar tahu bagaimana perasaannya. Dia tahu ini mungkin hal yang buruk, tetapi selain ini, tidak ada cara lain untuk membuat pria ini menyerah padanya. Karena tangannya sudah dipegang oleh pemuda yang sangat muda ini di sini. Pria itu pasti tidak akan berhenti mengganggunya kecuali King Sui mati. Dia adalah pria yang sempurna. Dia tidak akan membiarkan sedikit pun noda muncul pada apapun yang dia kejar. Putri tertua merasa terlalu melelahkan untuk hidup dengan orang seperti ini. Tidak ada yang mau menjadi wanitanya. Alasannya adalah, itu semacam beban, bukan kebahagiaan. Ini juga mengapa Saint Child masih lajang sampai sekarang. Putri tertua bahkan mampu membuatnya jatuh cinta padanya. Dari sini, bisa dilihat betapa luar biasanya seorang putri tertua. Aku menarik kembali janji yang kubuat tentang tidak membunuhmu. Jika Anda mematahkan lengan Anda sekarang, saya masih dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup. Ucap pria itu terlihat sangat tenang. Tapi kenyataannya, dia lebih marah dari siapapun yang hadir. Saudari Su, meskipun dia pria yang kuat, dia tidak cocok untuk menjadi seorang suami. Akankah baik-baik saja jika kau menyerahkan pernikahanmu padaku? King Sui berkata sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli tentang pria itu. Awalnya, King Sui merasa bahwa pria yang mampu melakukan hal-hal sejauh ini haruslah pria yang sangat luar biasa. Tetapi dia tidak pernah mengira bahwa itu akan menjadi pria yang begitu tegas. Meskipun anak suci benar-benar kuat, King Sui sudah tidak memiliki perasaan baik sedikit pun terhadapnya. Hanya saja King Sui tidak tahu bahwa pada kenyataannya, putri tertua telah lama dianggap sebagai skala terbalik Saint Child meskipun dia tidak berhasil mendapatkannya. Alasan mengapa dia kehilangan kendali dirinya adalah karena King Sui terlalu dekat dengan putri tertua. Bukan karena dia tidak cukup murah hati. Itu karena dia tahu bahwa putri tertua tidak sedekat itu dengan pria itu. Selalu dikatakan bahwa jika itu adalah masalah yang tidak menunjukkan kepedulian pada diri sendiri, terlibat di dalamnya hanya akan memperburuk keadaan. Kepintaran seumur hidup bisa terganggu oleh saat-saat kebodohan. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa putri tertua bukanlah seseorang yang bisa pergi begitu saja dengan mudah. Masih ada satu alasan lagi kenapa aku datang mencarimu hari ini. Dalam kondisi apa Anda akan membantu adik saya menghilangkan racun dari tubuhnya? Ini adalah alasan utama mengapa Saint Child datang. Saya telah mengatakannya sebelumnya. Jika Anda ingin hidup, lepas kedua lengan Anda. Jika Anda bersikeras menginginkan lengan Anda akan kehilangan hidup Anda. Ucap pria itu. Jika seorang pejuang tidak dapat menepati janji, dia tidak akan cocok untuk hidup di dunia ini. Mungkinkah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa menutupi langit sendirian? King Sui berkata dengan nada yang tidak patuh atau angkuh. Dia tidak mencoba untuk mempromosikan apapun melalui kata-katanya. Dia hanya tidak terbiasa melihat sikap Fu Yanting yang kasar dan intimidasi seperti ini. Apalagi, orang-orang seperti itu harus mendapatkan hukuman yang layak mereka terima. Hebat, kalau begitu mari kita bertemu di arena kehidupan dan kematian. Aku akan membiarkanmu hidup selama 2 hari lagi. Pria itu menghilang setelah dia selesai berbicara. King Sui menggelengkan kepalanya. Femme fatale, gumam King Sui. Apa katamu? Putri tertua bertanya dengan marah. Aku hanya mengatakan putri tertua itu, kamu cantik yang bisa menjatuhkan kota. Ucap King Sui buru-buru. Lepaskan aku. Anda telah membuatnya marah sampai dia pergi.
Anda pasti memiliki beberapa keterampilan. Hanya sedikit orang yang benar-benar bisa membuatnya marah sampai sejauh ini. Putri tertua mengangkat tangan King Sui tanpa berkata-kata. Dia tahu bahwa orang itu pergi karena dirinya sendiri. Tapi King Sui di sisi lain, dia sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa tangannya akan dipegang oleh seorang pria. Selain itu, dia juga tidak pernah mengharapkan pria seberani ini. Sekarang, dia merasa sangat rumit, alasannya karena dia sebenarnya tidak begitu marah. Dia hanya memperlakukannya sebagai saudara laki-lakinya, ini hanya dianggap memberinya sedikit keuntungan. King Sui dengan cepat melepaskan tangannya dan tersenyum. Bukan Sister Su yang bersalah di sini, akulah yang bersikap kasar di sini. Saya tidak menyimpan niat kotor apapun terhadap Anda. Anda seperti dewa di hati saya. Kamu adalah seseorang yang tidak pernah bisa saya hujat. Baiklah, hentikan, ucap putri tertua dengan marah. Dia dengan mudah mengulurkan tangannya dan mengetuk dahi King Sui. Dia merasa sangat santai dan nyaman saat berbicara dengannya. Berbeda dengan itu, dia akan terdengar sangat tidak bernyawa ketika berbicara dengan pria lain. Saat di depannya, mereka akan palsu atau berpura-pura menjadi orang lain. Mereka tidak pernah bisa meninggalkan bahkan satu kesan yang dalam padanya. Yah, bagus, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi sekarang. Mengapa Anda selalu mencoba untuk mendorong diri Anda sendiri sampai tidak bisa kembali? Putri tertua memandang King Sui dengan bingung. Itu karena hanya pada titik tanpa harapan saya bisa mengeluarkan potensi terbesar saya. Saudari Su, apakah Anda ingin memberi saya motivasi? Untuk semua yang Anda tahu, saya mungkin bisa muncul sebagai pemenang karena itu. King Sui berkata dengan lembut. Hai, motivasi seperti apa? Aku akan memberimu apapun yang ada dalam kekuatanku, ucap putri tertua sambil menghela nafas. King Sui menatap kedua matanya. Matanya tampak jelas seperti yang abadi. Dia tersenyum, sudah lama sejak saya tidak memeluk seseorang. Tiba-tiba saya merasa ingin memeluk seseorang. Putri tertua tertegun. Dia menatap King Sui, menatap matanya yang tenang dan murni yang tidak mengandung niat jahat. Ada semacam ekspresi kelelahan yang tak terlukiskan di matanya. Untuk sesaat, hatinya menjadi lembut. Aku adalah adikmu. Tidak ada waktu berikutnya. Pada saat putri tertua selesai berbicara, dia membuka kedua lengannya dan memeluknya di sekitar leher King Sui. Sebenarnya, King Sui sedikit menyesal mengatakannya. Dia sebenarnya tidak bermaksud memanfaatkannya. Setiap orang akan merasa lelah pada suatu saat, dan ketika itu terjadi, mereka akan mencoba mencari dukungan. Tidak peduli seberapa tangguh seseorang, misalnya, ketika mereka sampai di rumah, tidak peduli seberapa penting karakter dia, pada saat dia melihat kedua orang tuanya, dia akan tetap merasa seperti bergantung pada mereka. Ini karena mereka selamanya adalah anak-anak mereka. Bahkan tanpa orang tua, mereka tetap memiliki keluarga, istri, dan anak sendiri. Putri tertua menemukan ekspresi yang dibuat King Sui sebelumnya benar-benar akrab. Dia bisa memahami bagaimana perasaannya, alasannya karena dia telah berada dalam situasi yang sama berkali-kali sebelum ini. Dia tidak merasa simpatik padanya, itu juga bukan perasaan lain. Bahkan dia sendiri tidak dapat memahami apa yang dia pikirkan saat ini. King Sui memeluknya. Dia memeluknya dengan sangat erat. Seluruh wajahnya terkubur di leher lembutnya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak memiliki pikiran bengkok sedikit pun. Itu hanya pelukan sederhana, namun ada kedamaian yang tak terlukiskan di dalamnya. Meski memiliki sepasang lengan lembut yang memeluknya, dia masih bisa menjaga pikirannya tetap bersih. Tidak semua orang bisa mempertahankan perasaan seperti ini. Ini akan sulit terjadi bahkan sekali seumur hidup. Sepertinya putri tertua juga memiliki perasaan yang sama. Ini adalah kesempatan langka itu. Keduanya diam-diam saling berpelukan seolah-olah mereka telah melupakan waktu itu sendiri. Tidak tahu sudah berapa lama, putri tertua sedikit membuka kedua matanya hanya untuk terpesona.
Dia melihat Yan Jinyu dan putri ketujuh menatap keduanya dengan hampa dari jauh. Apa yang salah? Orang-orang telah berhasil berada begitu dekat, namun mereka tidak dapat menyadarinya. Putri tertua tidak pernah merasa getaran ini sebelumnya. Dia memeluk seorang pria dengan damai untuk waktu yang cukup lama. Selain itu, dia tidak menyadari apapun bahkan setelah didekati oleh seseorang dengan kekuatan rendah hingga jarak sedekat itu. Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi memiliki mood untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Sekarang, dia merasa agak tidak mampu menjelaskan situasi saat ini dengan jelas. Alasannya karena dia sadar bahwa saudara perempuannya sendiri, Suxin, telah memendam perasaan, atau bahkan lebih, menyukai King Sui. Selain itu, dia juga telah mencoba memberikan nasihatnya sebelum ini. Tapi sekarang, apa yang dia lakukan sendiri? Meskipun dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang mereka pikirkan, tetapi saudara perempuannya pasti tidak akan berpikir seperti itu. Dia pasti akan berpikir bahwa saudara perempuannya sendiri, putri tertua, juga menyukainya. Apakah dia akan mulai berasumsi bahwa saudara perempuannya sendiri sedang mencoba untuk merebut orang yang dia sukai? Dia melepaskan King Sui dengan sangat tidak wajar. Sepertinya King Sui juga memperhatikan dua orang lagi di sekitarnya. Untuk sesaat, dia berbicara dengan nada yang sedikit canggung, "Kalian ada di sini." Tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Yan Jinyu memandang King Sui dengan aneh. Matanya terlihat sangat rumit. Dia tampak bingung. Putri ketujuh, di sisi lain, terlihat sangat tidak wajar. Dia menatap putri tertua. Ekspresi wajahnya berubah sangat cepat. Dari pandangan putri ketujuh, putri tertua sudah tahu bahwa dia terlalu memikirkan banyak hal. Dia menghela napas dan berkata, "Suxin, satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang Anda pikirkan." "Apa yang saya pikirkan? Bagaimana Anda tahu apa yang saya pikirkan?" ucap putri ketujuh memandang King Sui. Ekspresinya terlihat sangat rumit. "Itu jika dia sedang berjuang. Bocah kecil, kamu bahkan tidak percaya apa yang dikatakan kakak perempuanmu sendiri sekarang." Putri tertua sadar bahwa dia kemungkinan besar tidak akan mendengarkan apapun yang dia katakan sekarang. "Saya hanya percaya pada apa yang saya lihat. Sebenarnya, saudari, kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Kakak, kamu selalu mencintaiku. Anda akan memberi saya apa saja. Apa yang kalian bicarakan?" Melihat putri ketujuh, King Sui dapat mengatakan dengan jelas bahwa putri ketujuh mulai memandang putri tertua secara berbeda. Saat dia memikirkan tentang hal-hal yang biasa dikatakan putri tertua kepadanya tentang putri ketujuh, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. "Apakah kamu suka kakak perempuanku?" ucap putri ketujuh tersenyum pada King Sui. "Kenapa kamu bertanya?" Sebenarnya, King Sui juga merasa sangat kesal. Dunia ini tidak berpikiran terbuka. Selanjutnya, orang macam apa putri tertua itu? Baginya untuk merangkul pria lain, jika seseorang mengatakan bahwa mereka tidak berbagi hubungan satu sama lain, bahkan Yan Jinyu, atau bahkan dirinya sendiri, kemungkinan besar tidak akan diyakinkan olehnya. Tapi sebenarnya tidak ada yang terjadi. Terkadang, semuanya sesederhana itu. Kakak perempuanku terlahir dengan kecantikan yang bisa merobohkan negara, terlebih lagi, dia juga memainkan peran yang sangat penting dalam keluarga kerajaan. Jika Anda menyukainya, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah menikahinya dan menjadikannya istri Anda. Bisakah kamu melakukan itu? Ucap putri ketujuh memandang King Sui. Bocah kecil, sudah cukup, ada apa denganmu hari ini? Putri tertua angkat bicara. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan King Sui berbicara. Kakak, aku senang melihatmu jatuh cinta pada seseorang. Tahukah Anda bahwa selama ini, saya selalu merasa tidak ada pria yang cocok untuk Anda. Oleh karena itu, saya sangat senang. Putri ketujuh berkata dengan serius sambil melihat putri tertua. Kamu tidak tahu bagaimana berbohong.
Mungkinkah ikatan yang kita bagi satu sama lain tidak mampu menanggung hal-hal kecil seperti ini? Putri tertua mendekatinya dan bertanya dengan lembut. Kakak, aku salah. Hanya dalam beberapa saat, putri ketujuh sudah memeluk putri tertua dan menangis. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia hanya ingin menangis. Ini seperti ketika seorang anak mengetahui bahwa mainan favoritnya telah diambil oleh orang terdekatnya. Kamu tidak salah. Izinkan saya memberitahu Anda, setidaknya untuk saat ini, saya tidak memiliki hubungan apapun atau saya belum membuat janji apapun dengannya. Ucap putri tertua mengusap kepala putri ketujuh. King Sui tidak pernah mengharapkan hal-hal konyol seperti itu terjadi padanya. Dia sedikit tercengang karenanya. Selanjutnya, itu adalah putri ketujuh dan putri tertua. Memang benar bahwa ketiganya tidak berbagi hubungan satu sama lain. Meskipun demikian, kesalahpahaman seperti itu masih bisa terjadi. Kakak, maafkan aku juga tidak tahu kenapa. Bocah kecil, lebih baik begini, aku hanya akan merasa sedih jika kamu mencoba menyembunyikan sesuatu dariku. Ucap putri tertua mengulurkan tangannya dan menyeka air mata putri ketujuh. Kakak, apakah kamu benar-benar menyukainya? Tanya putri ketujuh berbisik. Tidak, ayo, bisakah kalian berhenti membahas masalah ini? King Sui juga tercengang saat mendengar tanggapan tegas putri tertua. Bagaimanapun, dia seharusnya lebih bijaksana. Baiklah, mari kita semua duduk dan menjelaskan semuanya. Karena King Sui ada di sini, sebaiknya kita membereskan semuanya sekarang. Saya tidak berharap ada kerenggangan antara satu sama lain karena kita semua adalah teman baik, kata putri tertua sambil tersenyum. Apalagi yang bisa dikatakan? Aku bahkan tidak menyukainya. Putri ketujuh berkata dengan sedikit malu. Sebelum ini, semua orang sudah memperhatikan ada yang salah dengannya. Hahaha, apakah kamu yakin? Putri tertua bertanya sambil tertawa. King Sui adalah seseorang yang sudah menikah. Selain itu, dia memiliki lebih dari satu istri. Anda juga seharusnya tidak pernah mengharapkan dia untuk meninggalkan mereka. Bocah kecil, saya akan menganggap kata-kata yang Anda katakan sebelumnya sebagai sesuatu yang Anda katakan karena marah. Jangan pernah mengatakannya lagi di masa depan. Aku tidak akan menghentikanmu menyukai seseorang. Bahkan, saya akan membantu memeriksanya untuk Anda. Tapi pada akhirnya, itu masih tergantung pada keputusanmu sendiri. Putri tertua berkata dengan lembut. Aku tahu, maaf. Dia meminta maaf kepada King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Saya masih akan mengejar kebahagiaan saya sendiri. Saya tidak ingin berbagi pria yang sama dengan orang lain. Ucap putri ketujuh mengatupkan giginya sambil melihat King Sui. Sepertinya dia telah membuat keputusan yang sangat besar. Saya juga, Yan Jinyu berkata sambil tersenyum. King Sui tidak pernah berharap hal-hal menjadi seperti ini. Yah, itu tidak seburuk itu karena tidak terlalu merepotkan. Selama ini, cinta selalu menjadi salah satu hal yang paling melelahkan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika menjadi seperti ini. Kakak, bagaimana denganmu? Putri ketujuh memandang putri tertua dengan rasa ingin tahu. Itu juga hanya putri ketujuh yang akan menanyakan pertanyaan putri tertua seperti ini. Hanya dia yang memiliki hak istimewa untuk melakukannya. Saya tidak berencana menikah. Putri tertua menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Dia terdengar sangat tegas saat mengatakannya. Jawabannya benar-benar mengejutkan King Sui. Bahkan Yan Jinyu sedikit terkejut karenanya. Putri ketujuh, di sisi lain, menunjukkan reaksi yang tidak sedramatis dua lainnya. Sebaliknya, dia tertawa. Kakak, jadi kamu masih bersikeras dengan jawaban ini. Tapi saya tidak percaya Anda sekarang. Saya yakin Anda akhirnya akan menikah di masa depan. Putri tertua tidak membantah. Dia juga tidak mengakuinya. Sebenarnya, dia juga merasa sedikit terguncang di dalam hatinya. Perasaan yang sangat aneh. Waktu bisa menghancurkan segalanya, jadi bisa mengubah segalanya. Sepertinya hal-hal yang dulu dia yakini di masa lalu mulai goyah.
Baiklah, itu bagus selama semuanya baik-baik saja. Lain kali, Anda harus memberitahu saya apapun yang Anda rasakan. Ucap putri tertua sepertinya telah melepaskan bebannya juga. Oh iya, aku belum memberitahu kalian tentang King Sui mengirimkan surat tantangan kepada anak suci. Apa? King Sui memberikan Saint Child surat tantangan. Yan Jinyu dan putri ketujuh memandang King Sui dengan kagum. Kami pada akhirnya harus bertarung satu sama lain cepat atau lambat. Bukankah lebih baik jika kita menyelesaikannya lebih cepat? Ucap King Sui berpura-pura santai ketika mengatakan ini. Tapi dia adalah anak suci. Jangan takut dengan namanya. Anda juga tidak boleh lengah hanya karena lawan Anda tampak seperti orang tak dikenal yang tidak terkenal. Seekor singa akan tetap berusaha mati-matian ketika mencoba berburu kelinci. Seseorang harus benar-benar berhati-hati agar tidak gagal total pada tugas yang mudah. Jika tidak, mereka mungkin akan mati tanpa mengetahui alasannya. King Sui tersenyum dan memandangi gadis-gadis itu. Putri tertua duduk dengan tenang di samping dan mendengarkan sambil meminum tehnya. The Saint Child terlalu terkenal. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Yan Jinyu bertanya dengan skeptis. Selama seseorang dianggap musuh, tidak peduli reputasi, pengetahuan dan ketenaran seperti apa yang dimilikinya, dia akan tetap menjadi musuh. Melawannya, hal terakhir yang harus kita lakukan adalah mengalahkannya. Tentu saja, Anda tidak dapat melakukan itu dengan membenturkan telur ke batu. Hanya orang bodoh yang akan melakukan itu dan mati sia-sia, ucap King Sui menjelaskan sambil tersenyum. Lalu King Sui, dengan itu, apakah maksudmu kamu yakin bahwa kamu akan bisa mengalahkannya? Yan Jinyu berkata dengan heran. Tidak, King Sui terus terang dengan jawabannya. Yan Jinyu kesal dan menatap King Sui dengan marah. King Sui tersenyum, tapi aku harus bisa melindungi diriku sendiri. Betulkah? Seharusnya bisa. Yan Jinyu berhenti membahas pertanyaan lebih dalam. Dia merasa bahwa semakin dia bertanya, dia akan semakin khawatir. Untuk sesaat, dia merasa sedikit tertekan. Saudari Yan, sudah cukup. Jangan khawatir, saya bukan orang yang terburu nafsu. Mereka meninggalkan. King Sui duduk di sana sendirian. Jauh di lubuk hatinya, dia juga merasa jauh lebih lega. Dia lebih suka melawan Saint Child daripada menghadapi masalah dalam cinta. Dia menenangkan pikirannya dan mulai memikirkan bagaimana dia harus melawan Saint Child di masa depan. Pada malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia tidak berencana untuk memperbaiki energi kuat yang diterima kembali dari gajah naga bersisik emas. Dia tidak ingin mengambil risiko seperti itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu sampai kekuatannya sendiri semakin stabil. Tetapi pada saat dia melihat gajah naga bersisik emas, cahaya terang bersinar di matanya. Negara bagian satu dengan gajah. Mengapa dia melupakan ini? King Sui sangat terkejut sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika penyatuannya dengan gajah miliknya bisa mencapai ranah tinggi, kemungkinan dia menang akan semakin besar. King Sui memanggil naga skala emas dan segera melompat ke atasnya. Mereka berada tinggi di udara di alam Valet Jade Immortal. King Sui mengenang perasaan di masa lalu ketika dia menggunakan keadaan satu dengan gajah sebelum dia mulai berlatih perlahan. Setelah itu, dia melanjutkan untuk mengontrol operasi kekuatan ilahi dari dirinya dan gajah naga bersisik emas untuk membuat kedua kekuatan itu bergabung satu sama lain. Tingkat rendah State of One with Elephant hanya memungkinkan sebagian dari kekuatan pengguna dengan gajah naga. Dikatakan bahwa setelah mencapai alam yang cukup tinggi, dengan mengikuti saling pengertian antara tuan dan gajah satu sama lain serta alam tempat mereka berada, teknik tersebut akan diperkuat di bawah prinsip 1+1 sama dengan lebih dari 2. King Sui benar-benar menantikannya. Dia tidak ingin meminta efek membuat kekuatan 1+1 lebih dari 2, bahkan kekuatan 1+1 sama dengan 2. Dia akan merasa puas jika dia bisa menggabungkan sebagian darinya. Menyerang. Penghindaran berlian seketika. Serangan gajah naga ganas. Klang-klang.
Buom-buom, buomim. King Sui sedang mengoordinasikan serangannya dengan gajah naga skala emas ketika dipasang di punggungnya. Hal ini membuat serangan gajah naga skala emas menjadi lebih diperkuat. Sebelumnya, meskipun fakta bahwa King Sui State of One with Elephant tidak berlevel tinggi, itu hanya dianggap cukup rata-rata. Sekarang, ketika dia sekali lagi mempraktikkannya, dia juga mendapati dirinya menjadi lebih ahli dalam hal itu. Selanjutnya, kecepatan di mana dia meningkat menjadi semakin cepat. Lagi pula, dibandingkan dengan sebelumnya, pengetahuan King Sui, kultivasi serta keterampilan observasi adalah sesuatu yang tidak bisa ditempatkan pada level yang sama dengan yang ada di masa lalu. Sama seperti ini, King Sui sepertinya telah melupakan waktu. Dia akan makan beberapa makanan ketika dia lapar, tidur ketika dia lelah dan tanpa sadar, batas waktu alam Valet Jade Immortal sudah habis. King Sui tetap tenang saat dia melihat efek State of One with Elephant antara dirinya dan gajah naga bersisik emas. Namun, hasilnya tidak sempurna. Alasannya karena dia bahkan tidak tahu sama sekali tentang apa yang terjadi dengan keadaan menyatu dengan gajah saat ini. Itu hanya bisa meningkatkan kecakapan serangan gajah naga skala emas hingga 11 juta nimbus di State of One with Elephant. Sebelumnya, kekuatan serangan gajah naga bersisik emas sedikit lebih dari 10 juta nimbus. Mempertimbangkan semuanya, itu bisa membantu meningkatkan kekuatan yang dilepaskan oleh gajah naga sekitar 100.000 nimbus. Meskipun negara satu dengan gajah dikatakan tidak membedakan antara binatang buas dan tuannya, sayangnya, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai pada tingkat yang lebih tinggi. Keadaan King Sui saat ini dengan gajah belum mencapai keadaan seperti itu. Untuk saat ini, ranah di mana State of One with Elephant-nya berada hanya terbatas pada dia yang berkoordinasi dengan gajah naga atau sebaliknya. Tapi sekarang, karena gajah naga skala emas memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat, King Sui hanya bisa mengoordinasikan dirinya untuk serangannya. Masih ada 1 hari lagi. Saya berharap ini bisa sedikit lebih meningkat. Dengan cara ini, saya akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. King Sui menghela nafas dan meninggalkan alam Valet Jade Immortal setelah dia selesai berbicara. Adapun untuk memurnikan energi, King Sui masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukannya. Dia tidak ingin melakukannya sekarang karena terlalu berisiko. Dia berencana untuk memperbaikinya hanya setelah kekuatannya benar-benar stabil. Dengan begitu, risikonya akan berkurang berkali-kali lipat. Atau yang lain, sekarang akan menjadi saat ketika dia memperbaikinya. Dalam keadaan normal, King Sui harus memurnikan energi yang luar biasa itu. Bagaimanapun, Saint Child pasti tidak akan menahannya. Selanjutnya, Saint Child juga memiliki kekuatan yang sangat tangguh. Namun, masalah utama sekarang bukanlah King Sui tidak ingin memperbaikinya, melainkan tubuhnya saat ini dalam keadaan jenuh. Dia baru saja mengalami banyak peningkatan kekuatan. Untuk saat ini, tubuhnya tidak dapat menyerap energi yang lebih kuat di dalamnya. Lagi pula, jarak dari terakhir kali saat dia memperbaiki energi masih terlalu baru. Itu juga karena itulah King Sui mengarahkan pandangannya ke alam negara bagian 1 dengan gajah, dan membuat dirinya berkoordinasi dengan gajah naga bersisik emas. Meski begitu, dia tetaplah orang yang memimpin. Keakrabannya dengan gajah naga bersisik emas tidak diragukan lagi, dan mereka dapat berkomunikasi melalui kesadaran mereka. King Sui berhasil meningkatkan 100.000 nimbus kekuatannya hanya dalam 1 kunjungan ke alam Valet Jade Immortal. Dia masih punya 1 hari lagi. Dia tidak tahu apakah dia bisa meningkatkan sedikit kekuatannya. Bahkan meningkatkan sedikit lebih banyak berarti peluang kemenangan yang lebih besar bagi King Sui. Keesokan harinya, rumor tersebut telah lama menyebar ke seluruh Akademi Rahasia Surga. King Sui menantang Saint Child untuk bertempur. Lokasinya dan lebih banyak lagi semuanya menjadi topik utama di sekitar Akademi Rahasia Surga. Para guru dan tetua, serta orang-orang berpangkat tinggi lainnya dari Akademi, sudah mengetahuinya.
The Saint Child adalah sosok terkenal di akademi. Bisa dibilang hampir semua orang mengenalnya. Bagaimanapun, Saint Child sendiri sudah menjadi Saint Lord Custodian sejak awal. Bahkan beberapa Grand Elders atau Custodian akan memberikan wajah Saint Child. Alasannya adalah, kemungkinan besar dia akan menjadi pendukung Akademi Rahasia Surga di masa depan. Orang seperti ini adalah seseorang yang mungkin tidak akan terlihat seumur hidup. Selanjutnya, dia pasti akan memiliki kekuatan yang tangguh di belakang punggungnya. Oleh karena itu, King Sui merasa bahwa dia harus sangat berhati-hati. Jika dia mati, dia akan mati sia-sia. Jika segalanya akan berakhir sebaliknya, dia masih perlu bersiap untuk beberapa situasi darurat. Saint Child selalu menjadi seseorang yang sangat bangga dan sombong. Untuk berpikir bahwa dia juga akan jatuh cinta dengan seorang wanita. Jika dia tidak berhasil mengejar putri tertua, bahkan kultivasinya di masa depan akan terpengaruh. Ini juga alasan mengapa dia kehilangan kendali diri terakhir kali. Awalnya, Saint Child tidak pernah takut berapa banyak orang yang mengejar putri tertua. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengannya, dia tahu bahwa wanita yang dia sukai bukanlah seseorang yang akan begitu mudah diambil oleh orang lain. Bahkan jika itu adalah pemimpin sekte penguasa dan lainnya yang menyukai Yusuno, dia tidak pernah khawatir. Namun, dia tidak pernah menyangka bocah nakal, yang datang entah dari mana, akan bisa memegang tangannya. Ini terasa seperti pedang tajam yang menembus jantungnya. Jauh di lubuk hatinya, Saint Child sudah menganggap Yusuno sebagai wanita eksklusifnya sendiri. Seolah-olah dia akan membiarkan orang lain mencelupkan jari mereka padanya. Pada hari itu, dia sudah berniat membunuh King Sui. Namun, dia merasa terlalu terkejut dan rumit di dalam, jadi dia perlu menenangkan hatinya. Inilah alasan mengapa dia memutuskan untuk pergi dengan cepat hari itu. Masalahnya sedang dibahas di seluruh akademi. Namun, sebagian besar topiknya adalah tentang bagaimana King Sui tidak tahu tentang luasnya langit dan bumi. Bagaimanapun, selama tahun-tahun ini, seolah-olah anak suci telah meletakkan batu yang sangat besar jauh di dalam hati mereka. Mereka semua dirantai oleh reputasi anak suci. Itu seperti Tian Jiange, tetapi kecuali dibandingkan dengan dia, itu lebih luas. Brother Sui, menurutmu apakah pertandingan tantangan kali ini adalah sesuatu yang dinantikan? Di tempat terpencil di dalam istana, dua lelaki tua sedang bermain catur. Salah satunya mengenakan gaun berwarna kuning. Di atas gaun itu, ada gambar naga emas. Orang tua itu tampak agak tua. Dia terlihat sangat anggun dan memiliki temperamen seorang raja. Aura yang dia pancarkan di sisi lain terasa sangat tebal dan besar. Orang tua lainnya di sisi lain mengenakan gaun ungu. Ada gambar singa pemakan langit digambar di atasnya. Sebagai perbandingan, lelaki tua ini memiliki tubuh yang sedikit lebih tinggi dan lebih kokoh. Dia memiliki rambut abu-abu tebal yang menyerupai surai singa, dan dia mengeluarkan tekanan yang menindas. Pria yang berbicara itu adalah pria tua berjubah ungu. Apa kau kenal pemuda yang menantang Fu kecil dengan baik? Ucap orang tua berjubah naga emas itu bertanya. Di sisi lain, lelaki tua dengan gaun singa ungu melihat ke papan catur saat dia berbicara perlahan. Pemuda itu baru saja bergabung dengan Akademi Rahasia Surga belum lama ini. Tapi dia tampaknya sangat dekat dengan gadis kecil Sunu itu. Terlebih lagi, sejak dia datang, kultivasi Sunu terus meningkat. Anda memang mendapat informasi yang baik. Kalau begitu saya kira Anda harus memiliki jawaban sekarang, ucap orang tua berjubah naga emas tersenyum dan mengangkat kepalanya. Kecuali jika dia idiot, tidak ada yang akan bercanda dengan hidup mereka. Pemuda ini mungkin bukan orang idiot. Hanya saja dia masih terlalu muda, akan luar biasa jika dia bisa menjadi tandingan Fu kecil. Ucap orang tua dengan gaun singa ungu sedikit mengerutkan alisnya saat dia berbicara. Kita akan lihat nanti. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kita tidak boleh mempermasalahkannya. Suatu hari,
Pemuda ini mungkin saja menjadi pendukung Akademi Rahasia Surga saya. Ucap pria tua berjubah naga emas terkekeh. Saudara, apakah pemuda itu benar-benar berani? Orang tua dengan gaun singa ungu memandang pria tua dengan gaun naga emas dengan kagum. Saudara Cao, bagaimanapun juga, kita masih punya waktu. Mengapa kita tidak mengamatinya secara perlahan? Tapi bagaimana dengan kekuatan klan Fu? Ucap pria tua bermarga Cao itu bertanya dengan lembut. Klan Fu adalah klan yang makmur. Namun, itu masih akan bergantung pada Fu kecil. Jika Fu kecil tidak berhasil menguasai seluruh situasi, ini hanya akan mengakhiri zaman keemasan klan Fu. Di sisi lain, di Akademi Rahasia Surga, Arena Rahasia Surga. Ini adalah arena terbesar di Akademi Rahasia Surga. Itu juga merupakan tempat paling populer di Akademi Rahasia Surga. Alasannya adalah hanya pertempuran penting yang akan diadakan di sini. Orang normal tidak diizinkan bertempur di sini. Hari ini adalah hari ketika King Sui menantang anak suci. Lokasinya berada di Arena Rahasia Surga. Arena Rahasia Surga sudah lama dipenuhi orang. Banyak orang sudah datang bahkan sebelum langit berubah cerah. Sekarang, matahari sudah berangsur-angsur terbit. Masih ada sedikit waktu tersisa sampai pertarungan dimulai. Apakah kalian berpikir bahwa King Sui akan berani datang? Kemungkinan besar iya. Saya bertanya-tanya berapa lama dia akan mampu menahan diri untuk berada di puncak arena. Akankah Saint Child membunuhnya? Setidaknya dia tidak akan membunuhnya di Heaven Secret Arena. Dia masih membutuhkan King Sui untuk menyembuhkan luka Fu Yanting. Apakah kalian tahu bahwa pemuda ini sangat dekat dengan pemimpin dari Blazing Wind Veranda? Pertandingan ini akan seru kalau begitu. Banyak orang yang sadar bahwa anak suci mengejar pemimpin serambi angin-angin. Aku ingin tahu untuk siapa wanita itu akan mendukung. Dengan sangat cepat, matahari sudah mencapai ketinggian 3 kutub. Ini juga waktu yang dijanjikan untuk pertempuran. Segera setelah itu, seorang pria muncul dari jauh. Dia perlahan mendekati arena dan melakukan skywalk. Gerakannya tampak anggun seperti peri abadi. Saint Child, The Saint Child ada di sini. Dia sangat tampan. The Saint Child perlahan berjalan ke arena. Setelah itu, dia berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak sedikit pun. Saint Child, Saint Child. Banyak orang meneriakkan, Saint Child. Ini semua adalah orang-orang dari Saint Child Band. Momen ini sudah menunjukkan betapa kuatnya koneksi Saint Child. Dia adalah pria yang misterius namun kuat. Biasanya, sangat sedikit orang yang bisa melihatnya. King Sui itu begitu sok. Jangan bilang kalau dia tidak berani datang untuk pertandingan. Tepat sekali, tidak menyenangkan jika dia tidak datang. Ya, bahkan jika dia tidak datang, anak suci masih memiliki hak untuk membunuhnya. Bukan hanya dia, bahkan orang lain memiliki hak yang sama untuk melakukannya. Semua orang mendiskusikan tentang pertandingan itu. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. King Sui hanya punya waktu 15 menit lagi untuk muncul. Jika dia tidak melakukannya, akan dianggap dia sudah menyerah pada pertandingan. Tetapi tepat pada saat ini, dia berhasil. Dia sangat cepat, seperti meteor yang mengejar bulan. Pada saat kerumunan melihatnya, dia sudah muncul di arena. King Sui membiarkan King Sa menghadiri pertarungan. Mereka tidak benar-benar bersatu, karena King Sa datang lebih awal darinya. Dia berada di tempat kosong di bawah, sangat sedikit orang yang benar-benar mengenalinya. Selain itu, dia sekarang juga bersama Yan Jinyu dan putri ketujuh. Putri tertua baru saja tiba. Dia datang sedikit lebih awal dari King Sui. Penampilannya sekali lagi membawa diskusi di antara kerumunan. King Sui berdiri di atas arena saat dia melihat Saint Child. Dia melihat ekspresi acuh tak acuh dan juga arena kuatnya yang terputus-putus. Tekanan seperti gelombang terus-menerus dibebankan pada King Sui. Seorang pria tua bertindak sebagai saksi mata. Dia sudah mengumumkan peraturan di atas arena. Makanya, pertandingan dianggap sudah dimulai. Kaulah yang menantangku. Bersambung,
Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.